Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim di kitab saya halaman 83 saya baca. Di antaranya dijelaskan falamma alau nasama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Faidza nazara qibala yaminih dhahika, wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Nabi Nuh itu jadi nabi, dakwahnya saja itu 950 tahun. Umatnya hanya 80. Masyhur. Umatnya Nabi Nuh itu hanya 80. Nabi ketika tufiya atau intaqala ila rafiqil a'la, itu yang tercatat sejarah itu 114.000. Itu yang dicatat sejarah. 114.000. Itu man hadara, orang yang sempat ketemu Nabi. Wa man lam yahdur, itu hanya Allah yang pirsa. Makanya Sayyidina Umar muji Nabi, Nabi Nuh dadi nabi suwi, sing anut 80, jenengan dadi nabi cukup 23 tahun, sing anut mun kuat. Mulane kabeh umat yang sal barokah, nggih kiai-kiai nom urung pati keramat ngono ku ya ndek jamaah sing ngaji ya wis akeh. Sak dhuwure 80. Ngono sing salam tempel ngempun kathah pun urip lah pokoke niku pun urip niku nggih barokah niku. Raja itu kan pantangan kalau satu majelis ada orang lain. Nabi itu biasa naik himar atau kuda, di belakangnya ada Abdullah bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama. Pokoknya beberapa kali goncekno. Saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Itu nak nyifati Nabi kula nganti nangis. Karena beliau ngendikan begini. Muwafaqat itu kitab usul fikih. Bimillatin hanifiyatin. Terusannya faya tahmilul jama'al ghafir. Ya, qawi apa dhaifan wa qawiyya. Terus ada terusannya ada kata-kata begini. Wa tatuhum binidain mustarokin danian wa qasiyah. Terus yang saya haru itu ada kata-kata gini. Wa taqutu bi khazainihim mutian wa abiyah. Agama ini terus ada lagi disifati lagi, dan agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Enggak ada agama sebaik Islam. Yang taat karwan taat diuntungkan oleh hadati. Lo yang wa asiyan Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min umat. Saya tuh pernah nyifati gitu banyak di Kudus tuh banyak yang nangis. Wong sing maksiat kuwe Nabi sing kangelan nyafaati. Sing hutang kuwe Nabi sing nyaur. Wong apike ngono. Lha kan kayak apa?
Sampeyan gelem dadi kiai santri mubeling wis aku wis mlebu penjara ora ngarah yakin. Nabi niku mboten. Direwangi tahajud niku asa ayat ataka rabbuka maqamam mahmuda. Dan Nabi punya sekian jatah doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Makanya saya senang sama kitab Muwafaqat mensifati Nabi itu bimillatin hanifiyah, termasuk apa? Agama ini menguntungkan muti'an wa asiyah.